Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alina Nurul Marisa dari kelas pembelajaran matematika PGMI E dengan nomor absen 11. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum Merdeka. Oke, kita lanjut ya. Apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini? Tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Lalu yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Lalu yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi. Lalu yang terakhir, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang telah dimodifikasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar itu? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, jadi modul ajar itu perangkat ajar yang digunakan guru untuk merencanakan pembelajaran. Jadi, modul ajar itu sebagai patokan guru pada saat ingin mengajar. Nah, modul ajar itu sama seperti RPP, namun modul ajar itu lebih lengkap. Nah, apa saja sih isi dari modul ajar tersebut? Isi dari modul ajar tersebut yaitu tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Jadi, pendidik atau guru itu memiliki kewenangan atau kebebasan untuk membuat sendiri modul ajar tersebut. Nah, bagaimana sih cara menulis modul ajar atau alur-alur penulisan modul ajar tersebut? Oke, tadi kan kita sudah membahas ya mengenai modul ajar, mengenai pengertian dari modul ajar. Selanjutnya kita akan membahas alur penulisan modul ajar. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional ini kemudian dijabarkan menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik atau siswa dalam satu atau sebuah kegiatan pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi tujuan pembelajaran itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tujuan pembelajaran modul ajar ini kan tadi contohnya ada agar peserta mampu menyesuaikan asesmen yang cocok dengan modul ajar. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan alur tujuan pembelajaran itu bagaimana caranya agar kita mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Misal nih, contoh alur penyusunan modul ajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada penyusunan modul ajar tersebut, kita harus mengidentifikasi tujuan akhir. Nah, tujuan akhirnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini mengacu pada karakteristik dan nilai yang diharapkan dapat dikembangkan siswa berdasarkan ideologi Pancasila. Lalu setelah kita
mengidentifikasi tujuan akhir, kita dapat mengidentifikasi selanjutnya, yaitu output dari materi sebelumnya. Pada output dari materi sebelumnya, bagian ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan sebelumnya. Nah, pada hal ini itu ada 3 elemen. Yang pertama ATP, yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, yang terakhir ada rencana asesmen. Nah, ATP di sini merupakan bagian yang berfokus pada kegiatan dalam modul termasuk konten, pemahaman, dan hasil. Sedangkan indikator pencapaian ini bagian yang spesifik untuk menilai kemajuan siswa menuju tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir ada rencana asesmen. Rencana asesmen ini menguraikan metode dan alat yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran siswa. Nah, setelah output dari materi sebelumnya itu teridentifikasi, lalu kita mengidentifikasi selanjutnya. Ada elemen-elemen bahasa Indonesia. Nah, elemen bahasa Indonesia ini mengacu pada keterampilan bahasa spesifik yang diharapkan dapat dikembangkan siswa, seperti mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Nah, yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Jadi, modul ajar intinya harus selaras atau sesuai dengan penyusunan pada saat rencana pada saat penyusunan ATP. Lalu yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik siswa? Mengapa sih harus cocok? Karena jika tidak sesuai atau tidak cocok, maka siswa tidak akan tertarik dengan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah? Jadi, ketika kita akan membuat modul ajar, kita harus melihat dulu sarana prasarana yang ada di sekolah. Karena jika tidak, kita akan mengalami keterlambatan pembelajaran. Misal, kita akan menggunakan proyektor pada saat pembelajaran, sedangkan di sekolahan tersebut tidak ada proyektor, maka kita akan mengalami keterlambatan pembelajaran. Lalu yang terakhir, adakah yang perlu atau yang bisa dimodifikasi pada modul ajar tersebut? Kita lanjut ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai paradigma asesmen. Apa sih paradigma asesmen itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Jadi, paradigma asesmen adalah kerangka berpikir tentang bagaimana asesmen dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan pada paradigma asesmen atau kerangka berpikir tentang bagaimana asesmen dilakukan. Yang pertama ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, jadi asesmen atau penilaian itu harus dilakukan dengan fokus pada perkembangan dan kemajuan siswa. Bukan hanya pada hasil akhir saja, tapi perkembangan siswa itu harus lebih difokuskan. Contohnya, guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Lalu yang kedua ada terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jadi, asesmen harus dilakukan secara terpadu untuk menilai semua aspek kompetensi siswa. Contohnya, guru menilai sikap siswa dalam bekerja sama, pengetahuan siswa tentang materi pelajaran, dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran
sekolah diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Contohnya, sekolah dapat menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang berbeda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Ini bisa diterapkan pada sekolah inklusi. Kalau sekolah inklusi itu kan siswanya ada yang siswa ABK. Nah, jadi kalau standar asesmen siswa ABK sama siswa yang biasa itu berbeda. Kalau yang siswa biasa itu mungkin bisa lebih dipersulit ya. Jika siswa ABK mungkin bisa lebih dipermudah sesuai dengan kemampuan ABK tersebut. Lalu khusus SMK atau sekolah menengah kejuruan, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Jadi, asesmen di SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Contohnya, siswa SMK harus mengikuti asesmen praktek kerja lapangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan capaian peserta didik. Jadi, asesmen awal pembelajaran ini digunakan oleh guru atau pendidik sebagai pengetahuan apakah siswa itu bisa melanjutkan ke materi selanjutnya atau belum. Nah, asesmen ini hasilnya dapat digunakan untuk menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, dengan demikian asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka, namun bisa dilakukan semisal kita akan memulai TP terbaru atau tujuan pembelajaran terbaru. Nah, misal nih, kita sudah melaksanakan tujuan pembelajaran yang lain. Nah, kita akan mengawali tujuan pembelajaran yang baru. Misal tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mengidentifikasi apa itu modul ajar. Nah, kita dapat menanyakan beberapa pertanyaan sebelum dimulai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, kita dapat mengevaluasi apakah siswa itu sudah paham atau belum materi-materi sebelumnya, dan jika sudah paham, maka kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya atau TP selanjutnya. Nah, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asesmen pembelajaran, mengenai poin-poin penting dari asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi asesmen itu dapat memandu pendidik atau guru, peserta didik atau siswa, dan orang tua agar dapat menentukan strategi pembelajaran selanjutnya yang baik untuk siswa itu bagaimana. Nah, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, asesmen itu dirancang sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, yaitu bebas ya, bebas mau yang tertulis atau non tertulis dan lain-lain. Nah, selanjutnya, asesmen dirancang secara adil, proporsional,
valid dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi asesmen itu dirancang agar sesuai kenyataan siswa, kenyataan yang diperoleh oleh siswa. Seharusnya tuh seperti itu. Namun kadang kan banyak ya asesmen sekarang itu yang tidak seperti itu, malah kalau sekarang itu yang penting dapat nilai banyak, nanti bisa naik kelas. Nah, seharusnya itu tidak seperti itu ya. Nah, selanjutnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Jadi, laporan atau kita sering menyebutnya itu rapot biasanya. Nah, rapot itu sebagai laporan hasil asesmen atau penilaian itu harus bersifat informatif atau dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai. Lanjut, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, kita lanjut ya ke alur-alur asesmen. Nah, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Jadi, kalau kita mau melakukan asesmen itu, kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua ada merancang indikator, yaitu memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, setelah merancang indikator tersebut, kita menyusun strategi asesmen. Strateginya tuh bagaimana aja sih dalam melakukan asesmen itu? Nah, setelah menyusun strategi, kita menyiapkan alat ukur atau instrumennya, atau biasanya disebut rubrik penilaian. Lalu selanjutnya kita menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Lembar kerja. Biasanya lembar kerja itu kayak soal ya, soal tertulis atau soal tertulisnya itu bisa berupa kuisis atau pilgan atau esai dan lain-lain. Nah, setelah menyiapkan instruksi atau panduan untuk siswa, kita mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Nah, kita harus mengolah, setelah kita membagikan lembar kerja, kita mengolah asesmen tersebut dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat kesimpulan. Lalu setelah alur-alur tersebut selesai, kita masuk nih ke alur yang terakhir, yaitu menyusun rapot atau laporan hasil asesmen. Nah, kita lanjut ke acuan-acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Di sini ada 3 nih. Yang pertama, assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Nah, ada 3 ini, yang 2 itu formatif, yang 1 itu sumatif. Yang formatif dulu kita membahasnya. Assessment as learning, assessment untuk refleksi proses pembelajaran. Jadi, untuk merefleksi guru dan siswa itu kekurangan dan kelebihan pembelajaran itu seperti apa, itu assessment as learning. Nah, berfungsi sebagai asesmen formatif seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, yang kedua ada assessment for learning. Assessment for learning ini asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, jadi guru tuh mengetahui kelemahan, kekurangan pembelajaran itu bagaimana, lalu guru itu dapat memperbaiki pembelajaran tersebut. Nah, perbedaan antara assessment as dan assessment for learning adalah assessment as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri sendiri disebut self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Nah, dalam assessment as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur kriteria maupun rubrik atau pedoman assessment, sehingga mereka mengetahui
dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Jadi kalau asesmen learning itu peserta didik itu dilibatkan ya, sedangkan for learning itu kurang melibatkan peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada assessment of learning. Assessment ini digunakan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Berarti asesmen kan terbagi menjadi 3, as, for, dan of. As dan for ini termasuk formatif. Nah, sedangkan of learning ini termasuk sumatif. Nah, sumatif ini asesmen yang dilakukan pada akhir suatu fase atau biasanya kayak ulangan kenaikan kelas atau ulangan akhir semester. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen sumatif dan formatif itu ada contohnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, apa aja sih macam-macam contoh dari asesmen formatif dan sumatif? Nah, yang pertama itu di sini ada diskusi kelas. Nah, yang kedua ada drama, presentasi, produk, tes lisan, dan lain-lain. Biasanya guru harus lebih kreatif agar asesmen formatif dan sumatif itu lebih bermacam-macam. Oke, kita next ya. Kita next pada materi pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, yaitu performanya meliputi kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Nah, jadi kalau asesmen formatif itu memberikan responnya itu secara langsung ya, karena kan melibatkan siswa secara langsung. Lanjut ya. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan interferensi. Intervensi itu pembelajaran dengan gaya terbaru agar meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Jadi, guru harus menyiapkan lembaran untuk mencatat asesmen formatif yang telah dilakukan. Lanjut, yang selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif. Dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Jadi kalau sumatif itu pada akhir suatu semester. Lalu yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, maupun tes. Nah, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, next selanjutnya materi mengenai pengembangan bahan ajar. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Yang pertama, bahan ajar itu bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak itu seperti buku, LKS, atau yang lain-lain, intinya yang ada fisiknya. Sedangkan bahan ajar non-cetak itu yang bersifat tidak bisa dilihat loh, ya bisa dilihat, cuma tidak. Kalau bahan cetak kan itu bentuknya buku, kalau bahan ajar non-cetak itu seperti buku yang ada di dalam handphone. Lalu yang kedua, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi, guru harus menyesuaikan bahan ajar tersebut dengan ATP dan kebutuhan sekolah masing-masing.
Lalu, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Nah, bahan ajar dikembangkan agar membuat kegiatan pembelajaran itu lebih variatif dan bermakna. Lalu yang terakhir, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Jadi, bahan ajar yang diberikan oleh pemerintah seperti kayak buku besar ya, buku buku ajar, buku siswa itu sih itu bisa hanya dijadikan materi saja. Misal kalau mau mengerjakan soal dari LKS itu boleh. Contoh penyesuaian ruang lingkup lingkungan pembelajaran. Hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Jadi, jika peserta didik belum siap melanjutkan ke materi selanjutnya, kita sebagai guru itu harus memberikan kesempatan mereka untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan capaian lingkup materi yang lebih sederhana. Lalu, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penguasaan yang sesuai. Jadi, peserta didik guru juga harus memberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penguasaan yang sesuai pada siswa. Lalu, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Nah, bagi siswa yang sudah bisa atau menguasai materi, maka diberikan soal yang lebih sulit atau yang lebih menantang. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time ketemu lagi ya kita. Dadah.